Kelihatan ya slide-nya ya. Kita dalam mode bukan slideshow aja seperti ini. Nanti kalau ada penambahan-penambahan slide, bisa saya ketik langsung. Baik, kita bahas hari ini masalah non-proportional treaties. Mudah-mudahan kita bisa bahas dari working excess of loss sampai dengan ke stop loss sebagai salah satu sarana untuk refresh kita dari apa yang teman-teman udah dapatkan dari Pak Eka sebelumnya. Dan mungkin ada yang lebih bisa saya tambahkan lagi di luar yang sudah disampaikan. Non-proportional treaties basically terbagi tiga ya bentuknya. Ada working excess of loss, ada catastrophe excess of loss atau disingkat CAT-XL, dan stop loss atau nama lainnya aggregate excess of loss. Nah, kita akan coba lihat itu satu persatu secara konsep dasarnya. Kita mulai dari bentuk non-prop treaty yang pertama, yaitu risk XL atau working excess of loss. Di dalam bentuk treaty working excess of loss atau risk excess of loss, reinsured atau perusahaan asuransi akan mendapatkan recovery dari reasuradur atas suatu kerugian-kerugian yang telah melebihi in excess dari nilai priority reinsured. Tentunya sampai dengan batasan limit ganti rugi tertentu atau cover limit dari reasuradur untuk tiap risiko. Oke, ini per definisinya cara kerja dari risk excess of loss ya. Cara kerjanya bentuk-bentuk non-proporsional ini adalah seperti deductible. Kalau untuk working XL, proteksi excess of loss ini berguna untuk proteksi tiap risiko yang diterima oleh asuransi dari tertanggung. Jadi basisnya adalah on each risk. Proteksi untuk tiap risiko. Satu rumah yang diasuransikan di dalam satu polis di satu lokasi, kita kategorikan dia sebagai one risk atau each risk. Kalau kita ambil dia, kita asuransikan di perusahaan kita dengan nilai pertanggungan 500 juta misalnya ya, berarti satu risikonya adalah 500 juta. Sekiranya treaty excess of loss kita memiliki cover limit 400 juta gitu ya, tentunya underlying retention-nya misalnya katakanlah 100 juta, maka nilai 500 juta ini bisa diserap seluruhnya di dalam treaty risk excess of loss atau working kita. Manakala terjadi kerugian, nanti kita akan perhatikan nilai kerugiannya itu berapa. Kalau nilai kerugiannya sudah melebihi priority atau UR atau deductible yang 100 juta, sesuai dengan kalimat ini ya, reinsured akan mendapatkan ganti rugi, recovery, pembayaran dari reasuradur sebesar selisih antara nilai kerugian dengan level priority atau deductible-nya. Berarti dalam kasus ini adalah dia memperoleh ganti rugi sebesar 400 maksimum ya. Itu contoh yang saya sampaikan. Jadi dalam sekali lagi ya, dalam working excess of loss, cara kerjanya untuk tiap jenis risiko. Ganti rugi diberikan kapan? Kalau nilai loss-nya atau kerugiannya sudah melebihi nilai deductible atau priority. Jika belum melebihi nilai deductible, maka kerugian ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi tersebut. Poin kedua, dalam treaty ini, reasuradur mungkin terlibat dalam beberapa kali kejadian atau kerugian individual. Maksudnya apa? Kalau hari ini terjadi loss, dan loss itu lewat dari nilai underlying retention, maka ada recovery dari reasuradur. Ganti satu ya. Lalu seminggu lagi ada kejadian lagi. Satu peristiwa lagi, kebakaran gitu ya. Kebakaran mengakibatkan loss. Loss-nya ini juga recoverable dari treaty risk XL yang ada. Maka si reasuradur kita perkirakan dia juga akan terlibat dalam kerugian ini. Itulah esensi kita bicara risk excess of loss. Cara kerjanya untuk tiap risiko. Memungkinkan reasuradur terlibat dalam beberapa kali kerugian atau perkejadian. Kenapa treaty ini disebut pula working excess of loss?
Karena cover limit yang dibuat itu ditujukan atau dimaksudkan untuk bekerja atas setiap jenis kerugian yang terjadi. Tentunya yang dijamin di dalam treaty tersebut. Disebut working Excel karena the cover is meant to be worked by losses. Covernya itu akan bekerja, akan merespon terhadap kerugian-kerugian yang terjadi. Atas hal ini bisa kita bilang bahwa risk Excel atau working Excel cover itu merupakan satu bentuk proteksi non-proporsional yang sifatnya bekerja untuk vertical exposures. Vertikal, tegak lurus gitu ya, garis lurus ya. Membayangkannya adalah berarti analoginya adalah kita bicara one risk, one exposure, one sum insured, begitu. Apakah kalau kita bicara misalnya Pak, satu bangunan tinggi begitu ya, satu gedung perkantoran, ini disebut one risk, disebut one vertical exposure? Jawabannya iya. Pada saat satu polis mengcover satu building, kita bicara one building ya, sebagai sum insured-nya, risk Excel ini akan memproteksi one building tersebut untuk per risk-nya. Jadi memang clear bahwa risk excess of loss adalah proteksi terhadap vertical exposure. Itu konsepnya dulu ya. Kalau ada yang mau ditanya atau nggak jelas atau yang mau diulang, silakan unmute lalu tanya. Saya lanjutkan ke sebentar ya. Ya udah sana. Oke. Saya lanjut ke slide berikutnya ya. Kalau memang nggak ada yang mau ditanya. Sekali lagi kalau ada yang mau ditanya atau yang kurang jelas, interupsi aja saya. Bukan mute-nya. Baik, berikutnya kita akan lihat notasi-notasi pembentukan cover risk Excel ini. Kita bisa lihat di dalam poin pertama, cover limit yang dibentuk dalam risk excess of loss itu biasanya di dalam notasi layer-layer sebagai berikut. Jadi non-proportional reinsurance, fakultatifkah atau tritika, kapasitasnya dinotasikan dalam bentuk lapisan-lapisan atau layer-layer. Disusun dalam layer-layer. Dalam contoh ini kita bisa melihat ada dua lapisan atau dua layer cover limit, notasinya, maupun contoh di bawahnya. Tetapi tidak berarti bahwa pembentukan cover risk excess of loss ini hanya terbatas pada dua layer. Tergantung kebutuhan dari reinsured atau perusahaan asuransi atas kelas bisnis yang ingin diproteksi, tergantung juga faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan layer-layer itu sendiri. Banyak hal kita belum bahas di sini gitu ya. Misalnya salah satunya saya contohkan adalah masalah permodalan atau kebijakan retensi dari perusahaan, itu menentukan juga strukturnya. Maka layer-layer ini bisa dibentuk sesuai kebutuhan dari reinsured. Namun demikian, nanti hasil akhirnya bergantung pula kepada coverage yang bisa diberikan oleh reasuradur, kapasitas yang bisa diberikan oleh reasuradur. Jadi di sana akan ada negosiasi atau tawar-menawar antara reinsured dengan reinsurer untuk memfinalisasi cover limit risk excess of loss tersebut. Jadi mahasiswa perlu ingat, layering-nya ini contohnya dua, tapi basically bisa lebih dari dua. Bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Tergantung kebutuhannya. Oke, kita lihat notasi-notasinya ya. Contoh dalam first layer, biasanya nanti akan dibuat cover limitnya, cover limit layer pertama, in excess of. Cover limit layer pertama bekerja setelah nilai kerugian melebihi in excess of underlying retention. Underlying retention merupakan retensi murni bersih perusahaan asuransi atau reinsured. Jadi inilah bagian dari resiko yang betul-betul keluar dari modal atau uang perusahaan asuransi tersebut tanpa adanya proteksi lain-lainnya lagi. Jadi kalau mungkin kalian sudah mengenal istilah namanya retensi, on retention gitu ya. Mungkin ada penyebutan juga gross retention dan sekarang underlying retention. Retensi murni bersih perusahaan asuransi, inilah yang kita sebut underlying retention. Bagian dari risiko murni dari kantong atau modal perusahaan asuransi sendiri, tidak ada lagi proteksi lainnya. Uangnya betul-betul dari dia ya.
Jadi cover limit layer pertama ini bekerja memberikan ganti rugi setelah nilai loss dipastikan melebihi atau in excess of dari underlying retention-nya. Oke, itu first layer-nya, notasinya. Jadi selalu di layer pertama kita akan ketemukan cover limit untuk layer pertama, dan lawannya adalah underlying retention. Di second layer, juga akan kita temukan cover limit layer kedua tersebut, atau second layer-nya. Kapan cover limit layer 2 ini bekerja? Setelah nilai kerugian melewati first layer pertama, yang ditandai dengan titik attachment-nya, atau titik pemicunya, titik trigger-nya ya. First layer attachment point. Kalau kita punya underlying retention sebagai titik yang paling bawah sebelum bekerjanya cover limit di layer pertama, maka di second layer kita punya titik attachment layer pertama sebelum second layer dilibatkan dalam hal kerugian. Tentunya kalau melihat penjelasan saya seperti ini, pada saat bicara third layer, cover limit di layer ketiga akan bekerja setelah second layer attachment point-nya bekerja. Setelah titik nilai attachment point di layer kedua itu terlampaui. Seperti itu ya konsepnya dulu ya. Contoh arrangement layer, kita lihat di sini first layer. Cover limit layer pertamanya 1 juta, bekerja setelah kerugian melewati 250.000. 250.000 dalam hal ini adalah sebagai underlying retention-nya. Sementara di second layer didesainlah sedemikian rupa cover limitnya adalah 1.750.000. Dia bekerja atau dilibatkan dalam hal kerugian jika nilai kerugian sudah melebihi 1.250.000. 1.250.000 ini adalah first layer attachment point. Nilainya merupakan penjumlahan antara cover limit di layer pertama dengan underlying retention di bawahnya atau di layer pertama tersebut. Jadi kita bisa melihat penjumlahan 1 juta ditambahkan dengan 250.000, hasilnya adalah first layer attachment point sebesar 1.250.000. Pertanyaannya adalah berapa total kapasitas perusahaan asuransi ini dengan struktur seperti contoh 2 layer yang ada di slide kita. Kapasitasnya adalah 1.750.000 ditambahkan 1.250.000 atau nilainya adalah 3 juta. Kalau dalam dolar misalnya ya, berarti kapasitas perusahaan asuransi ini adalah 3 juta dolar. Oke, 3 juta dolar untuk satu penutupan, untuk satu resiko. Nanti seperti halnya mungkin pelajaran-pelajaran sebelumnya, pada saat saya membayangkan ya sebetulnya kenapa teman-teman beberapa itu ya, yang lalu-lalu kelas saya gitu ya, mereka kok salah ngitung pada saat bicara. Misalnya ada contoh penutupan dengan TSI 4 juta dolar, kapasitas risk Excel-nya 3 juta, terjadi kerugian sekian-sekian. Itu masih bisa ada kesalahan nilai pada saat kita bicara tadi TSI-nya 4 juta. Dia nggak menghitung fakultatifnya, langsung aja dibikin hitung-hitungannya UR sekian, first layer sekian, second layer sekian. Begitu lewat, fakultatifnya nggak disinggung, ya dia tambahin di situ. Langsung fakultatifnya sekian, Pak. Padahal kalau bicara cerita soal-soal non-proporsional, yang bicara masalah spreading of losses-nya, kita tidak lagi membicarakan keterlibatan fakultatif kalau memang tidak diketahui sebelumnya informasi bahwa fakultatif ada dalam penutupan ini. Jadi sepertinya permasalahannya adalah memahami berapa kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan asuransi, manakala bentuk treaty-nya adalah non-prop. Seperti itu ya, yang saya mau coba fokuskan berulang-ulang ya. Oke, dalam contoh ini misalnya, kita bilang kapasitasnya tadi, 1.750.000 ditambah 1.250.000 atau 3 juta. Anggaplah itu treaty-nya adalah treaty property ya. Property kita excess of loss bentuknya 1 juta dolar. 3 juta dolar. 3 juta dolar. Pada saat ada prospek penutupan dari tertanggung sebesar 4 juta dolar, maka bagaimana pembagian resikonya? Berapa yang ditahan perusahaan asuransi? Yang ditahan perusahaan asuransi adalah sebesar kapasitas treaty excess of loss-nya, itu sebesar 3 juta dolar. Yang 1 jutanya gimana, Pak? Kita harus carikan dulu fakultatifnya. Sebesar 1 juta dolar. Selisih dari 4 kurang 3 juta. Itu pada saat awal penutupan.
Kita tidak bisa mengkonfirm kepada broker. Kita tidak bisa mengkonfirm kepada tertanggung kalau langsung. Kita nggak bisa mengkonfirm kepada cabang. Kalau misalnya penutupannya lewat cabang, untuk situasi seperti ini, manakala fakultatifnya belum jelas. Karena keterbatasan kapasitas kita. Kita hanya punya 3 juta dolar. Sementara nilai risikonya adalah 4 juta dolar. Nah, kalau sudah clear, penutupan itu di backup dengan tambahan 1 juta dolar fakultatif, berarti kita bilang bahwa TSI 4 juta dolar, di backup dengan OR 3 juta dolar, atau boleh kalian sebut gross retention 3 juta dolar, selebihnya 1 juta dolarnya adalah fakultatif. Seperti itu ya. Mungkin nggak semua praktek di kesehariannya saat ini, tapi ingat betul-betul ya yang apa yang saya sampaikan tadi. Pada saat bicara treaty-nya hanya murni excess of loss, cara membaca kapasitasnya seperti itu. Total 3 juta, kalian tidak bisa pakai secara otomatis lebih dari 3 juta. Selebihnya itu harus perlu fakultatif. Pak, kalau TSI-nya di bawah 3 juta dolar, itu nggak problem. Berarti kalian bisa pakai pada dasarnya risk excess of loss capacity kalian. TSI-nya memang berapa? 2 juta, Pak. Oke, 2 juta lebih kecil daripada 3 juta. Berarti semuanya itu bisa diproteksi oleh risk XL yang kalian punya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut nih. Kalau ada pertanyaan sekali lagi silakan tanyakan. Di sini ada contoh untuk risk excess of loss calculation-nya. Informasi treaty yang kita peroleh, ini sebetulnya contoh yang sebelumnya ya. Risk XL dengan layering sebagai berikut. First layer-nya 1 juta, underlying retention 250, second layer 1.750 dengan total 3 juta, persis seperti tadi. Sekarang terjadi kerugian dalam periode asuransi yang dijamin. Ada 3 kerugian, di mana 3 kerugian ini terpisah tanggal kejadiannya. Katakanlah misalnya loss pertama itu adalah di bulan pertama, bulan Januari. Mungkin loss kedua adalah di bulan Februari, dan loss ketiga adalah di bulan Maret. Nggak ada hubungannya satu sama lain ya. Maksudnya nggak ada hubungannya itu apa? Kalau loss-nya ini di-trigger oleh resiko kebakaran, ya kebakarannya terjadinya terpisah masing-masing. Kebakaran di bulan ke-1, bulan kedua, dan bulan ketiga. Sehingga cover excess of loss yang di atas, yang ini ya, ini bekerja. Work, seperti tadi slide yang sebelumnya ya. Bekerja atau work, meant to be work, untuk setiap kerugian. Dia akan memproteksi masing-masing kerugian ini. Tentunya kalau kerugiannya lewat dari nilai deductible. Oke, kita lihat satu persatu nilai kerugiannya. Nilai kerugiannya 50.000, Pak. Nilai loss 50.000, itu nilainya berada di bawah underlying retention yang sebesar 250.000. Karena nilai loss masih di bawah underlying retention, maka kerugian diganti sendiri oleh reinsured-nya. Maaf, sebentar ya. Ada paket Loss pertama 50.000 ditanggung sendirian oleh perusahaan asuransinya. Tidak ada klaim yang dibayarkan oleh reasuradur. Baik, saya mau bertanya dulu ya. Ade Irma boleh di-unmute mic-nya? Ade Irma Herna ya. Oke, Ade ada ya di sana ya? Dek? Audionya nggak keluar kebetulan. Coba dites, Dek. Iya, Pak. Oh, ada, oke. Dek, kalau melihat loss ke-1 ini ya, ini loss ke-1 ini kan ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi. Iya. Jika kita berandai-andai dalam operasionalnya, perusahaan asuransi ini menderita 50 kasus kejadian yang nilai kerugiannya persis seperti loss pertama ini. Saya ulang, misalnya berandai-andai perusahaan asuransinya itu mengalami kerugian 50 kasus dalam setahun ya, untuk kerugian yang jenisnya sama seperti kerugian pertama ini. Loss-nya 50.000. Pertanyaannya nih ya, apa kerugian apa kerugian bagi perusahaan asuransi dengan menggunakan treaty risk excess of loss? Dengan bahasanya Ade, bisa nggak dijawab? Berarti dia ditanggung sendiri, soalnya belum melebihi kapasitasnya. Oke, berarti
kerugian yang 50 tersebut ditanggung sendiri oleh si asuransinya. asuransinya ya. Oke, oleh asuransinya tanpa adanya dukungan dari reasuradur. Reasuransinya. Benar. Seperti itu ya. Bagi teman-teman yang lain ya, kerugian pertama menggunakan risk excess of loss atau non proportional reinsurance adalah loss under deductible murni untuk perusahaan asuransinya. Sehingga ya kalau frekuensi kerugiannya itu sering terjadi di bawah deductible, maka beban akumulasi kerugian under deductible itu akan sangat besar. Rivaldi ada? Rivaldi Gusti? Coba digantian, di-unmute. Adanya boleh di-mute lagi. Iya, Pak. Oke, Rivaldi. Rivaldi, kalau melihat penjelasan saya ya dan model excess of loss seperti ini, menurut Rivaldi ya, bentuk risk excess of loss ini cocok untuk jenis-jenis kelas bisnis atau resiko yang mana? Apakah yang tergolong memiliki pola satu ya, frekuensi rendah, severity tinggi, atau yang kedua, pola resikonya adalah high frequency, low severity. Saya ulang, untuk bentuk risk excess of loss seperti ini dan contoh-contoh yang kita bicarakan dengan Ade tadi ya, menurut kamu risk excess of loss ini lebih cocok untuk kelas bisnis yang pola kerugiannya yang mana di antara dua tadi? High frequency, low severity, satu, atau low frequency, high severity, dua. Silakan. Low frequency, high severity, Pak. Alasannya? Karena itu kan dampaknya gede apa ya? High severity, jadi itu cocok buat yang di excess of loss. Oke. Kenapa nggak cocok buat yang high frequency, low severity? Soalnya yang kecil itu ditanggung kita semua, Pak, rata-rata, Pak. Oke, karena yang kecil-kecil itu nantinya akan jadi tanggungan sendiri tanggungan sendiri perusahaan asuransi. Contohnya adalah loss seperti yang dibicarakan dengan Ade. Oke, sip ya. Jadi kalian di sini saya udah coba ajak diskusi untuk membayangkan bentuk risk excess of loss ini cocok untuk ke kelas bisnis yang mana. Oke, masih Rivaldi tadi ya, nggak apa-apa. Kelas bisnis mana yang menurut kamu pola resikonya itu high frequency dan low severity? Kalau yang kamu tahu nih, atau udah bayang-bayang selama ini nih. Kelas bisnis kan bisa macam-macam Rivaldi ya. Ada properti, ada motor, ada marine cargo, ada marine hull gitu ya. Nggak apa-apa, menurut kamu kelas bisnis mana nih ya yang tergolong high frequency dan low severity? Sehingga nggak cocok untuk treaty risk excess of loss. Kendaraan bermotor, Pak. Itu kan sering tuh, Pak. High frequency, low severity. Oke, sip. Kendaraan bermotor termasuk yang jenisnya high frequency dan low severity. Karena dia banyak kerugian-kerugian yang sifatnya partial loss. Iya, betul, Pak. Di kompre, Pak. Ya, akibat tabrakan. Kalau kita sejalan dengan konsep yang saya bilang tadi, basically, risk excess of loss itu tidak cocok untuk kendaraan bermotor. Tetapi mungkin buat kita jadi nggak konsisten ya. Karena apa? Mungkin kalian bisa lihat di tiap perusahaan masing-masing, mungkin tanya-tanya ke bagian reas, risk excel-nya kalau ada dipakai di kelas apa sih Pak? Nggak jarang loh kita ketemu di kendaraan bermotor. Jadi kalau kita lihat wah kendaraan bermotor, kok berani ya? Karena kan kerugiannya banyak parsial Pak. Nah, basicnya memang seperti yang kita diskusikan tadi, high frequency, low severity nggak cocok. Tetapi mungkin nanti dilakukan adjustment oleh reinsurance manajernya atau yang membuat struktur programnya, dia akan bilang bahwa ya nggak apa-apa, kita pilih dulu level underlying retention-nya yang kira-kira masih visible buat perusahaan kita. Kita nanggungnya sampai berapa nih? Mungkin 100 juta per kejadian adalah yang visible bagi satu perusahaan, kita nggak tahu dengan lihat profilnya, atau di bawah itu atau di atas itu. Jadi di luar masalah basic seperti risk pattern-nya, kita juga harus lihat faktor-faktor lain. Kemampuan keuangannya, risk profile-nya, mungkin selama ini dia who knows ya, mungkin dia bilang, saya jarang kok main yang sifatnya komprehensif, memang penutupan hanya untuk grup,
grupnya ini juga coverage-nya sifatnya total loss, jadi ya nggak apa-apa. Kita pakai risk excess of loss. Karena nanti kita bisa menghemat premi yang kita kumpulkan dari setiap penutupan dan lain-lain. Seperti itu ya. Tetapi maunya sih ada di dalam benak kalian juga, someday sebagai reinsurance underwriter atau yang membuat programnya, kalian tahu nih, risk Excel itu lebih cocok untuk yang low frequency, high severity. Kenapa? Karena beban UR-nya sedemikian beratnya kalau itu high frequency. Namun dengan melihat faktor-faktor lainnya, bisa jadi kita akan melakukan relaksasi-relaksasi untuk membentuk cover tersebut. Seperti itu ya. Oke. Ada yang mau ditanya sampai dengan di sini? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Loss kedua 400.000, maka pembagiannya priority 250.000, kita penuhkan dulu underlying retention-nya, baru selisih nilai kerugiannya, berapa selisihnya? 400.000 dikurang 250.000, kita cek masih masuk nggak semua nilai ini ke dalam first layer. Ceknya gimana? Coba tanya kapasitasnya berapa? 1 juta Pak? Oke, 1 juta. 150.000 lebih kecil dari 1 juta? Jawabannya iya. Maka semuanya ditanggung oleh first layer. Pembagiannya seperti ini. UR atau priority 250.000, first layer kebagian sisanya 150.000. Kalau kita jumlahkan, hasilnya harus sama dengan loss-nya. Yang nomor 2, sebesar 400.000. Oke, ini juga clear seharusnya ya. Lalu loss yang ketiga. Loss ketiga tercatat 2 juta dolar. 2 juta dolar ya. Kapasitas kita 3 juta. Seharusnya tebakan kita langsung adalah ini masih dalam treaty Excel kita nih, nggak masalah. Oke, berapa UR atau priority? 250.000. Selisihnya berapa? Selisihnya 3 juta kurang 2 juta, 3 juta kurang 250.000. Atau, 2 juta dikurang 250.000. Selisihnya adalah 1.750.000. Pada saat kalian mau memasukkan angkanya itu ke first layer, nggak bisa langsung serta-merta 1.750.000 itu dibebankan ke first layer. Lihat dulu kapasitasnya berapa di first layer. Oh 1 juta nih Pak. 1 juta nih. Selisihnya kan 750.000. Itu nggak bisa dibuang ke first layer. 750.000-nya harus dinaikkan ke second layer. Karena kerugian pertama sudah mencapai 1.250.000 sebagai first layer attachment point-nya, kelebihan 750.000-nya itu menjadi tanggung jawab dari second layer. Itu kenapa hasil jadinya seperti di dalam slide ini. Priority 250, first layer 1 juta, second layer 750.000. Jadi kenapa saya perlu terangkan agak sedikit panjang seperti ini? Ini kita beda-beda ya, masing-masing kan orangnya. Kalau cuma ngelihat seperti ini, cuma ngafalin angka, kalian bisa. Tapi kalau kalian dapat konsepnya, seharusnya kalau nilainya dirubah-rubah pun nggak jadi masalah. Jadi pahami betul-betul. UR maksimum sebesar nilainya. First layer cover limit maksimum sebesar nilainya, second layer juga seperti itu. Oke. Septiawan Pratama, tolong dibuka mic-nya. Ya Pak. Baik. Kita ambil contoh sekarang. Tolongin gue. Jadi seakan-akan loss keempat, nilai loss-nya itu sebesar 3.500.000. Coba sampaikan ke saya spreading of losses-nya untuk coverage series Excel ini. Kerugiannya 3.500.000. Silakan, priority berapa, first berapa? 3.500.000. Septian, priority-nya berapa? 250. Oke, first layer-nya? 1 juta. Ya, second layer-nya? 1 juta. Nah, bingung kan? 17. Berapa? 17 kan? 1750. Slide masih di depan, masih kelihatan kan? 1750, Pak. 1 juta berapa? 1.750.000. Oke. Kerugiannya 3.500.000. Udah full semua belum? Udah, Pak. Ayo, Belum. benar. Loss-nya 3.500.000. Oke. Tadi kamu bilang UR-nya berapa? UR-nya 250.000. UR 250. First layer-nya berapa? 1 juta.
layernya 1 juta. Nah, second layernya 1750. Oke. Oke. Berarti ada sisa 500. Nggak penuh kan? Berarti kan? Oh ya, Pak, nggak penuh. Oke. Kalau kita bicara totalnya, total dari kapasitasnya itu berapa? Totalnya ada sebesar Totalnya cuma 3 juta, Pak. 3 juta. Iya. Berarti sisa 500. Ini kemana nih? 500.000. Di fakultatif, Pak. Oke. Tuh, saya baru buktiin ya ucapan saya di awal-awal ya. Ya enggak? Difakultatifin. Salah enggak? Salah. Salah, Pak. Salah. Kita bicara udah kejadian, Septian. Oh ya. Kita udah bisa Maaf, Pak. kalau kita sudah bisa menghitung nilai kerugian seperti ini, dia nggak boleh jawabannya fact. Karena sebetulnya dalam hal penutupan, pada saat penerimaan risiko di awal, berarti ada yang salah dengan spreading of risk-nya. Gitu. Ada yang salah dengan spreading of risk-nya. Jadi kita nggak boleh jawab, sisanya itu difakultatifkan. Dalam case ini, ada kesalahan dalam proses penutupan. Dalam artian tidak ada fakultatif. Atau kita bilang deh, lupa difakultatifkan. Ya, lupa di fakultatifan, Pak. Hilaf, Pak. Ya, berarti sisanya itu, sisa loss menjadi beban Asuransi. asuransi. Beban asuransi, Pak. Nah, berarti total UR-nya menjadi berapa? Total UR-nya menjadi 250.000 ditambah Ditambah 500 tadi, Pak, sisanya. iya. Jadi 750, Pak. Yes. Pinter, Bopeng. Malu aku. Gitu ya. Ya, Pak. Ada yang mau ditanya nggak sampai di sini? Ayo, saya nggak kepengen teman-teman mahasiswa yang lain jadi bingung ya. Lihat situasi seperti ini, mungkin bicara non proporsional ini masih yang sederhana sih kalau menurut saya. Jadi jangan salah pada saat ada kita diskusikan loss-nya lebih dari kapasitasnya, kalian nggak bisa bicara bahwa sisanya itu adalah difakultatifkan. Karena bicara spreading of loss seperti ini adalah sudah terjadi klaim. Kalau sudah terjadi klaim berarti sudah ada penutupan di awalnya. Yes. Mau itu bebannya kembali ke UR. Ini harusnya maksimal spreading risk-nya dari TSI kan ya, Pak? Betul. Jadi Jadi seharusnya kalau misalkan dia cuma sampai second layer-nya adalah taruhlah TSI-nya 4 juta gitu kan, Pak. Tapi tadi di second layer-nya cuma sampai 3 juta. Ya. Berarti 1 jutanya itu yang harusnya dia bikin yang third layer gitu kayak, Pak. Untuk tambahan TSI-nya gitu. Iya. Muhammad, nih gini. Kita samain dulu ya, biar kamu sama teman-teman juga ambil contohnya yang sama nih. Anggap aja yang di slide yang di depan ini nih, Muhammad Adi ya. Adi siapa sih? Muhammad Aditama apa siapa nih? Iya, Pak. Muhammad Aditya. Oke. Muhammad Aditya. Adit ya. Anggap aja nih loss yang di depan, ini kan kebaca ya, masih screen share yang sama kan ya, betul ya? Loss-nya 3,5 juta ya? Ya. Nggak, takut saya nih nanti jangan-jangan layar yang saya screen share beda lagi, sama kan? Yang saya ketik. Ya, Pak, sama. Oke. Loss-nya 3.500.000 nih, Adit. TSI-nya anggap aja 3.500.000. Total loss dia jadinya. Kalau angkanya seperti ini, maksud pertanyaannya gimana tadi? Coba diulang deh. Anggap loss 3,5 juta, TSI-nya itu 3,5 juta. Maksud kamu yang 500.000-nya ya? Iya, kan maksudnya di awal itu spreading risk-nya berarti harusnya 3,5 juta juga dong, Pak.
Iya. Kalau misalkan emang tadi yang cuma sampai second layer, berarti kan cuma sampai 3 juta. Iya. Makanya yang 500.000 sisa loss-nya itu ditanggungin lagi ke asuransi. Oke. Padahal UR-nya cuma 250.000. Iya. Maksud kamu tadi ada yang ngomong dimasukin ke third layer ya, bikin third layer gitu ya? Iya, kalau kayak gitu bisa kan, Pak? Oke. Membuat layer berikutnya. Pertanyaan itu nggak salah ya, sah-sah aja. Ini kan cuma sampai second layer, Pak. Berarti kita bikin layer ketiga dong. Jawabannya tidak praktis untuk dilakukan pada saat kita bicara treaty, satu ya, Adit ya, dan penutupannya udah berjalan. Jangan lupa kita bahas ini adalah treaty. Treaty bedanya sama fakultatif apa? Kalau secara bahasa kalian. Kalau treaty itu untuk penutupan yang bagaimana? Untuk individual case atau portofolio bisnis? Portofolio. Portofolio. Begitu udah dibentuk ya treaty-nya. Oh ya, treaty-nya dibentuknya kapan sih? Setiap saat atau saat tertentu saja? Di awal tahun ya, Pak. Awal tahun sebagai contoh. Tapi nggak jadi patokan, harus ya. Ada yang bisa di bulan April, ada satu nih lagi nawarin ke perusahaan saya itu yang bentuknya di Juli. Silakan aja. Tapi yang penting dalam 1 tahun itu ada periode awalnya aja. Biasanya awal tahun. Betul. Kalau awal tahun sudah dibentuk, penutupannya udah jalan, lalu di bulan ke-6, Adit ya, terjadi loss yang satu ini nih. Ini loss-nya kayak kasusnya banyak apa satu, Dit? Yang 3,5 juta ini, kalau menurut Adit. 3.500.000 ini kasusnya satu, individual risk, atau akumulasi kerugian, menurut Adit? Satu aja. Satu, sip, satu. Karena kita lagi bahas risk Excel, Pak. Satu, berarti objeknya cuma satu. Karena cuma satu, proteksinya tapi proteksi buat setahun, treaty-nya. Kan gitu ya? Kira-kira praktis nggak kalau kita bentuk layer ketiga pada saat mau nutup TSI 3,5 juta ini? Saya contohkan, loss-nya ini di bulan ke-6. Katakanlah treaty dibentuk di awal tahun, Januari ya. Kalau bulan ke-6 berarti Juni. Penutupannya kapan, Pak? Anggap aja penutupannya bulan April. Bisa kan? Jadi loss-nya di bulan Juni, misalnya nih ya, DOL-nya Juni, date of loss-nya Juni, gitu. Tapi penutupannya kapan? Penutupannya bisa aja di April. Kan gitu. Individual risk pula lagi gitu ya. Apakah pada saat penutupan di bulan April lebih praktis membentuk third layer dibandingkan melakukan fakultatif? Menurut Adit gimana? Iya, fakultatif. Oh iya, baru ngerti, Pak. Iya. Nah, sip ya. Berarti seperti itu. Iya, Jadi Pak. kalau treaty-nya kita udah bentuk Januari, penutupannya di April, loss-nya Juni, pada saat di April nih berandai-andai nih. Balik lagi flashback ke April. Wah, ini kurang nih. Bagian marketing minta 3,5 juta, tapi treaty kita cuma 3 juta. 500.000. Apa kita ajuin ya ke treaty leader kita ya, bikin layer ketiga, treaty-nya dirombak lagi. Rasanya nggak praktis. Mendingan kita apain? Fakultatifin aja dulu deh. Siapa tahu ada reasuradur fakultatif ambil 500.000. Itu yang idealnya ya. Tapi kasus kita, dia kelupaan nih. Lupa 500.000 nggak ditutup. Karena apa? Mungkin dia ngerasa, kayaknya treaty kita $3,5 juta deh. Nah ini nih, kalau kaya-kayanya ini yang nggak bisa ya dalam hal penutupan, make sure bahwa kita punya kapasitasnya. Contoh saya bahkan ini relatif terlalu sederhana ya. Kalian mungkin mempertanyakannya gini kali, emang bisa lupa Pak? Kok bisa sih kejadian orang udah kerja gitu kan ya, udah kapasitasnya ada bisa lupa? Ini contohnya sederhana, tapi dalam praktikalnya bisa jadi lebih rumit dan membuat orang jadi lupa persisnya kapasitas dia berapa. Tapi dia main confirm aja ke depan bahwa kita bisa, padahal nggak bisa. Nanti pada saat udah di-mix dengan katakanlah treaty proporsionalnya, pada saat kalian udah bermain-main dengan table of limit-nya, yang udah diajarin Pak Samsul secara hitung-hitungan gitu ya. Sementara melihat table of limit itu nggak sesimpel seperti yang dicontoh-contoh soal tersebut. Kita harus lihat kategorinya, lihat kelasnya. Nanti efeknya atas table of limit itu seperti apa, even terhadap kapasitas risk Excel ini sendiri. Sometimes di satu sisi, kalau hitung-hitungan di kepala kita salah perkiraannya, benar kejadian, lupa kita. Ternyata harusnya ada fakultatif, enggak fakultatif. Belum dilihat lagi dari segi jenis luas jaminannya.
banyak possibility dalam hal praktek terjadinya situasi case seperti yang dipaparkan di depan ini oleh saya. Ya, jadi itu sedikit panjangnya, nggak apa-apa untuk tambahan pengetahuan kalian. Dan untuk menjawab pertanyaan Adit tadi jelas ya, mungkin penambahan treaty secara konseptual boleh, tapi pada saat treaty sudah jalan, relatif tidak visible atau tidak praktis untuk melakukannya. Sementara kita baru dapat satuan-satuan. Nah, kalau kita mau lakukan, sebaiknya itu difakultatifkan. Kalau kita nggak mau fakultatifkan, Pak, fakultatifnya carinya susah, Pak. Adit bilang begitu mungkin ya. Ya sudah, kita ambil 3 juta aja. 500 ribunya kemana? Ya silakan dipilih oleh si tertanggung. Dia mau koasuransikan dengan asuransi lain, misalnya 500 ribunya, atau dia tahan sendiri sebagai co-insured share-nya. Jadi koasuransinya dengan tertanggung. Gitu ya. Atau dia batalkan sama sekali. Ah, udah deh, nggak usah nutup di tempat perusahaannya Adit. Orang saya butuhnya 3,5 juta, dia cuma 3 juta. Sampai saya nyari-nyari koas lagi, mendingan saya terminate. Maksudnya nggak diasuransikan di tempatnya Adit. Itu seperti itu ya, prosesnya dalam hal penutupannya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Silakan kalau ada yang mau ditanya lagi yang lain. Pak, mau nanya Pak. Ya, Setiawan ya. Kan tadi Bapak jelasin juga kalau perhitungan risk XL loss ini untuk satu event Pak. Ya, satu resiko. Iya, satu risiko maksudnya. Terus kalau misalnya ada akumulasi risiko, pakai perhitungan ini juga nggak Pak? Apa beda lagi Pak? Kita masuk ke topik berikutnya, catastrophe excess of loss. Sabar dulu ya. Oh iya, maaf Pak. Sabar, Peng, ya Allah. Nggak apa-apa. Iya kan, saya lagi suka muncul pertanyaan begitu karena jadi, oh iya nih, tertrigger nih kan, berarti kan. Jadi Iya, dari Pak, pertanyaan saya tadi soalnya Pak. Yo. Jadi kalau dari pertanyaan perisnya, berarti kalian tertarik untuk, bagaimana jika one event? Nggak apa-apa. Tapi jawaban saya sementara itu dulu. Nanti kita bahas itu di dalam CAT Excel berikutnya. Sip, nggak apa-apa. Ada lagi yang lain untuk risk excess of loss ini? Nggak ada ya. Jadi clear ya bahwa aplikasinya seperti apa untuk risk Excel ini. Nah, dengan ada pertanyaan tadi, termasuk berarti udah memahami ya aplikasinya. Oke. Amin. Kenapa ragu ya? Nanti kalau udah real ujiannya. Oke, kita lihat nih. Ini adalah wording operative clause dari risk excess of loss. Kalau contoh-contoh tadi udah lebih angka-angka, disimplifikasi dalam hal bacaan di wordingnya atau schedule police-nya, kita akan melihat ya. Contohnya seperti ini nih. Operative clause dari risk Excel, reinsurers to pay up to 1 million ultimate net loss, each every loss, and every risk in excess of 100,000 ultimate net loss, each and every loss, and each and every risk. Saya coba sambungkan dengan pertanyaan Setiawan dan juga dengan penjelasan selama ini, bahwa risk excess of loss adalah bekerja untuk individual risk, untuk satu-satu risiko. Itu kan kata saya selama ini kan gitu ya. Tapi kalau kalian bicara real prakteknya, lihat di dalam perjanjiannya, boleh dong ada pertanyaan, kita mau tahu dari mana Pak dasarnya. Ini satu treaty nih, begitu dikasih bukunya, plek, kita baca, kita bisa bilang bahwa, oh ini risk Excel. Buku lain kita baca, oh ini CAT Excel. Taunya dari mana coba? Di luar saya ya sebagai pengajar bilang bahwa, kalian teman-teman, risk Excel itu untuk per risk ya, CAT risk itu untuk per event ya. Nanti kalau kalian lihat dalam contoh-contoh hitung-hitungan doang ya, itu kan kelihatan nih notasi-notasinya seperti ini juga gitu loh. Notasinya jadi kalau cover limit in excess of UR. Kalau di second layer, cover limit in excess of attachment point di layer pertama. Jadi kayak seakan-akan kalau lihat nilai yang nggak ada beda-bedanya kan gitu ya. Nah maksud saya apa nih, begitu dikasih bukunya, kalau dikasih wording yang kayak begini, kalian udah tahu nggak bahwa ini wordingnya risk Excel kalau nggak lihat judulnya. Nanti di kemudian hari kalian harus bisa tahu bahwa ini adalah risk Excel. Dari mana? Dari yang ini. Dari kata-kata each, every loss, and every risk. Lihat? Jadi tahu bahwa itu risk Excel adalah dari kata-kata each, every loss, and every risk. Itu untuk cover limitnya. Pak, di UR-nya kita lihat sama juga loh. In excess of 100.000 WNL,
each and every loss and each and every risk. Ya iya, kalau cover limitnya every risk, UR-nya juga every risk dong. Jangan per event si UR-nya gitu loh. Gitu ya. Jadi clear bahwa dengan melihat wording seperti ini, kalau ini ditutup ya, example-nya itu ditutup nih, nggak ada judulnya nih gitu kan ya. Kalian dikasih ininya juga ditutup. Ini dikasih lihat begini nih. Kalau wordingnya seperti ini berarti dia risk Excel bukan? Iya Pak, dari mana? Tuh kata-kata each every loss and every risk-nya. Itu tanda dari working cover. Oke, ada pertanyaan nggak di situ? Jelas nggak? Bentar, saya pakai ini dulu deh. Halo, tes. Tes, suara saya. Tes. Ada. Benar, Pak. Oke. Ya. Oke. Ya, ada pertanyaan nggak? Jelas nggak? Kalau mau ngetahuin bahwa ini risk excess of loss apa enggak dari wordingnya seperti tadi. Oke, jelas ya kalau gitu ya. Baik, kita lihat nih. Dari membaca wording seperti ini, kita akhirnya menerjemahkan dalam notasi yang udah kita buat dalam contoh sebelumnya, bahwa risk Excel, layer-nya adalah dari contoh ini ya, 1 juta in excess atau disingkat excess of 100.000. Oke. Kalau saya bikin ini 3 juta dan ini 500.000, kalian akan bilang di sini berapa jadinya? Sebut, coba. Ini berapa? 3 ya? 3 juta. Dan di sininya 500.000. Oke. Seperti itu ya. Baik. Di sini ada kata-kata ultimate net loss, UNL disingkatnya. Keywords-nya adalah ultimate net loss. Klausul ya, pada dasarnya klausul di dalam risk excess of loss atau bentuk excess of loss lainnya. Secara sederhana dulu, klausul ini merupakan klausul yang fundamental dalam reasuransi non-proporsional yang esensinya cover limit maupun underlying retention itu nilainya bekerja setelah kita melakukan penghitungan final cost of a loss. Jadi kita bekerja 3.500.000 ultimate net loss ini adalah maksudnya setelah kita menghitung-hitung nilai cost kerugian yang sebenarnya. Itu termasuk dari adanya proteksi-proteksi reasuransi lain dalam bentuk proteksi proporsional. Bingung nggak kira-kira? Atau jelas malahan? Misalnya nih ya, aduh, hilang lagi. Gross loss. Gross loss-nya 1 juta. Ada deductible. 100.000. Ada salvage. 100.000. Apalagi nih, kita ketahui nih. Kapasitasnya kita masih mau pakai yang ini nih ya, 3,5 juta ya. 3,5 juta. TSI-nya 4 juta deh. Nah, tunggu dulu. Saya rubah dulu ya contoh yang ininya ya. Contoh yang ininya saya rubah dulu biar angkanya bagus. Anggaplah ini dia 3 juta boleh deh, 3 juta, tapi di sininya 1 juta. Oke, 3 juta di sini 1 juta. Biar angkanya bagus. Ya, 4 juta ya, kapasitasnya ingat ya, 4 juta ya.
Gross loss-nya 1 juta, deductible 100.000, salvage 100.000, TSI-nya 4 juta. TSI-nya 4 juta, fakultatif untuk excess di atas treaty. Treaty risk Excel. Oke. Pertanyaannya adalah berapa UNL-nya? Ultimate net loss. Ultimate net loss-nya berapa? Yuk, ada yang bisa jawab nggak? Halo, pada ada kan? Ada. Oke. Bingung? Bingung ya? Oke. Gross loss 1 juta, deductible 100.000, salvage 100.000. TSI 4 juta, fakultatif untuk excess of loss di atas treaty Excel. Kapasitas risk Excel. Kapasitas risk Excel seperti slide sebelumnya. Oke. Ultimate net loss. Pada saat terjadi kerugian. Oke. Dari contoh ini, sebetulnya kita hitung dulu spreading of risk pada saat penutupan gimana? Spreading of risk pada saat penutupan. Penutupan asuransi. Kita tahu TSI-nya adalah tadi 4 juta ya. 4 juta. Berarti working Excel-nya kebagian sorry, saya rubah nih ya, TSI-nya saya rubah. TSI-nya 5 juta atau 6 juta deh. TSI-nya 6 juta. TSI-nya 6 juta. TSI-nya 6 juta. Working Excel kapasitinya berapa tadi? 4 juta ya. Ya nggak? Ini adalah 3 juta, excess 1 juta. Yep. Oke. Fakultatifnya berarti adalah 2 juta. Selisihnya ya. Ya, Pak. Oke. Oke. Sekarang gross loss. Tadi berapa? 1 juta ya? 1 juta. Less. Salvage. Less. Deductible. Ini langkahnya begini ya, salvage ya. Salvage duluan, baru deductible. Maka net loss-nya sama dengan 1 juta dikurang 100.000 salvage. Oke, saya bedain deh salvage-nya biar kalian nggak bingung. Ini salvage-nya 200.000 ya. Oke. Oke. Tapi nggak enak nih, nggak kena cover limitnya nanti. Saya rubah dulu loss-nya jadi 2 juta. Gross loss-nya 2 juta, less salvage 100.000 dikur 100.000 lagi 200.000. Tadi 200.000 kan salvage-nya ya. Nih 200.000 deh salvage. Oke, saya udah rubah. Deductible-nya 100.000. Net loss-nya 2 juta kurang 300.000 17 ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Spreading of loss-nya proportional reinsurance. Proportional fact. Berarti gross retention yang ada backup working Excel-nya
itu sama dengan 4 juta dibagi 6 juta kali 17. Ada yang nggak ngerti ini? Kalau ngerti, oke, sip. Berapa hasilnya? 4 bagi 6 kali 17. Hasilnya 1.133.333. Nah, kayak gini deh kita buletin. Ya. Fakultatifnya berarti kebagian 2/4, 2 juta dibagi 4 juta, 6 juta, sorry 26, dikali 17. 2 bagi 6. 5,77. 666. 566.667. Oke, gitu ya. Itu spreading of loss untuk proporsional fakultatifnya. Berarti UNL-nya, ultimate net loss-nya adalah 1.133 tadi. Ini dia, UNL-nya. Beban si gross retention yang jadi dasar untuk pembagian dengan reasuradur excess of loss-nya, atau ultimate net loss yang akan dibebankan ke dalam risk Excel itu adalah sebesar 1.133. Setelah adjustment dari apa? Adjustment dari bagiannya fakultatif, 1, dan adjustment dari variabel-variabel yang mempengaruhi perhitungan net loss yang di sini. Salvage. Iya. Nanti baru kita bicara spreading loss of loss untuk non-proporsionalnya. Berarti dalam hal ini, UR adalah sebesar 1 juta, kalau nggak salah tadi di atas 1 juta ya. Berarti si working Excel-nya adalah 133. Oke, sip. Ini dia. Yang dimaksud perhitungan ultimate net loss. Ultimate net loss, berapa loss bersih mutlaknya gitu ya, yang ultimate-nya ya, untuk pembagian di dalam working maupun UR. Jadi 3 juta bekerja untuk UNL atas nilai loss yang udah dihitung di UNL. 1 juta terhadap UNL. Kita nggak bisa bilang bahwa 3 jutanya itu dasar hitung-hitungannya dari yang 1,7 aja ya Pak, dari yang ini aja ya. Maksudnya gini, kalian nanti langsung bagi gitu, UR 1 juta, working Excel 700.000. Itu salah, bukan UNL. Di sini, yang di blok ini dia masih bukan ultimate net loss. Kenapa? Karena masih ada fakultatifnya. Gitu ya, masih ada fakultatifnya. Atau kalian mau bilang bahwa ultimate net loss-nya Pak adalah 4 juta dibagi 6 juta, di sini misalnya gitu ya, 4 juta dibagi 6 juta, dikalikan 2 juta, Pak. Mungkin ada yang bilang begitu kan, UNL-nya adalah 4 bagi 6 kali 2. Salah nggak? Salah. Kenapa? Karena dia belum melakukan adjustment untuk gross loss-nya. Di situ masih ada salvage, di situ masih ada deductible. Bahkan contoh ini belum lengkap. Kalau seandainya di sana ada biaya surveyor, ada biaya adjuster, ada biaya lawyer, kalau misalnya di situ melibatkan lawyer ya dalam hal litigasi gitu ya, itu semua harus dimasukkan dulu ke dalam perhitungan net loss-nya berapa. Jadi saya mau mahasiswa paham ya, yang dimaksud ultimate net loss itu bersih betul-betul setelah kita membebankan semua jenis kerugian, melakukan kalkulasi pengurangan sampai dengan ketemunya net loss, termasuk memperhitungkan bentuk reasuransi proporsional lainnya yang memberikan manfaat, inure to the benefit of excess of loss kita. Nanti ada istilah inure to benefit, lebih tepatnya itu ya.
Oke, saya mau tanya nih, kalau misalnya di dalam penutupan ini ternyata ada treaty quota share dan surplus, kita perhitungkan juga nggak beban kerugian di dua bentuk treaty itu? Perhitungin juga nggak? Siapa yang mau jawab? Ali mungkin? Ali Sadikin? Kalau dalam contoh ini ternyata masih ada, seharusnya masih ada bagian yang quota share dan surplus. Berarti berubah lagi nggak nih angka-angka ini? Berubah dong, Mbak. Berubah ya? Berubah karena ultimate net loss-nya masih ada perhitungan dari sisi quota share dan surplus. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Pak. Yap. Ya, untuk di perhitungan working XL di speeding of loss non-prop, Pak. Taruh dulu pelan-pelan. Suaranya kamu gema deh kayaknya. Gimana? Halo Pak. Ya. Nah itu Pak, yang perhitungan working XL di point spreading of loss non-prop. Ya. Itu dapat 133 itu Pak dari ini ya Pak, selisih gross retention dikurang UR. Gross retention. Oh ya. Gross retention di sini kan ini ya, 1.133 ini ya. Ya. Mungkin lebih ini ya. Nah, gitu. Jadi baru kita spreading. Pada dasarnya yang kita spreading adalah gross retention atau UNL-nya. Ultimate net loss terhadap gross retention 1.133.000 sekian. Itulah yang dibagi di dalam spreading of loss non proporsional. Gitu. Atas spreading of loss non prop ya, atas nilai UNL terhadap gross retention. Gitu maksudnya, Septiawan. Oh baik Pak, udah maaf Pak. Oke. Itu ya pertanyaan Rivaldi tadi ya, kali ya? Bukan? Dengar nanya Pak, tadi itu seduan. Kedengeran tapi kamu ini kali ya, kayak ada dua handset di situ, jadi berbenturan dia. Kedengeran sih kedengeran, tapi jadi nging gitu. Nggak tahu Ripali, nggak jelas emang dia. Atau mau ketik di chat box-nya juga boleh. Ada di chatnya nggak sih? Atau coba dulu deh, buka deh, mute deh. Coba. Pelan-pelan. Ya, gimana? Pal, ngomong Pal. Kalau nggak kamu taruh di chat dulu ya, Rivaldi ya. Nih, di chat grup di sini ya. Pertanyaan Bisa. yang tadi, Pal. Pertanyaan yang tadi. Bisa ditanyakan di sini. Kalau memang takut gemak. Oke, saya tutup chatnya. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjut. Baik, kita lanjut nih ya. Penggunaan risk excess of loss. Kenapa risk excess of loss ini digunakan? Untuk menahan lebih besar profitable original premium. Kita lagi bicara treaty, ingat ya. Beda dengan kalau kita bicara fakultatif excess of loss. Dia adalah untuk individual risk. Tapi kalau dalam treaty, dibentuk di awal penutupan, maksudnya awal tahun misalnya, untuk selama setahun. Premi yang dibayar untuk treaty excess of loss ini adalah ada di dua posisi. Pertama, pada saat awal pembentukan, kita akan bayar minimum deposit premiumnya. Nanti di akhir periode treaty kita akan bayar yang namanya adjustment premium. Nah, di dalam rentang waktu antara pembayaran MINDEP dengan pembayaran adjustment premium, disitulah bisnis perusahaan asuransi berjalan. Kita menerima penutupan-penutupan, kita menerima penutupan banyak penutupan gitu ya. Nah, pada saat dilakukan penutupan di dalam 1 tahun periode treaty ini, apakah original gross premiumnya itu diberikan kepada reasuradur excess of loss?
Jawabannya tidak. Jadi kalau tadi saya ada pertanyaan di awal ya, ada loss 50.000, ada 50 kasus. Itu kerugiannya apa? Kerugiannya berarti kita nahan sendirian Pak klaimnya. Tapi atas premi 50 resiko tersebut, premi pada saat penutupannya, itu dibayarkan nggak kepada reasuradur? Jawabannya tidak. Berarti itu sisi positifnya nggak? Sisi keuntungannya nggak? Iya. Jadi dalam treaty excess of loss ini, kita sebagai reasuransi, sebagai reinsure kata perusahaan asuransi, hanya membayar premi untuk proteksinya saja selama setahun, yaitu di awal pada saat membentuk mindep dan di akhir pada saat adjustment. Premi-premi yang diperoleh dari tertanggung dalam rentang waktu ini tidak lagi disesikan kepada reasuradur excess of loss. Semuanya merupakan pendapatan dari reinsure atau asuransi. Gitu ya. Karena dia akan pakai nantinya total premi ini untuk apa? Membiayai semua kerugian-kerugian yang mungkin menjadi beban underlying retention. Sehingga sejalan dengan poin nomor 1 slide berikutnya ini, penggunaan risk excess of loss karena kita mau tahan premi original gross-nya itu lebih banyak. Kita mau tahannya lebih banyak di sana. Selama portofolionya bagus, risk excel-nya diperuntukkan untuk risiko-risiko yang punya pattern tadi di awal ya, low frequency, high severity, berarti kan kalian akan tebak bahwa jarang-jarang risk excess of loss cover-nya itu kepake. Rugi nggak Pak? Nggak rugi. Selama memang premi yang terkumpul di bawah nilai underlying retention atau di dalam kapasitas excess of loss itu memang premi-premi yang jumlahnya besar, banyak, frekuensinya, dan jauh lebih besar daripada frekuensi klaimnya underlying retention. Itu sangat luar biasa nih penggunaan risk excel ini untuk meningkatkan income. Kalau tadi ya asumsi itu terjadi ya, number of risk-nya besar, pola resikonya low frequency, high severity, lalu loss under deductible-nya ya otomatis juga kecil-kecil. Wah, itu luar biasa tuh. Premi original premiumnya itu yang terkumpul bagi si reinsured-nya itu luar biasa besar. Mungkin setelah dihitung net, setelah dikurangi akumulasi loss di UR, selisihnya masih berupa profit. Hanya dalam bentuk excess of loss seperti inilah memungkinkan reinsured atau asuransi menahan premi original dalam jumlah yang sangat besar ketimbang penggunaan treaty proporsional. Itu penjelasan nomor 1. Nomor 2, risk excel digunakan untuk meningkatkan gross retention-nya perusahaan asuransi. Itu. Maksudnya apa nih? Mungkin kalau kita hanya mengandalkan underlying retention di dalam contoh yang ini aja kan 1 juta ya, betul ya? Dalam contoh ini underlying retention-nya 1 juta. Kapasitasnya terbatas nggak? Terbatas. Jika dibandingkan apa? Dibandingkan dengan 4 juta. 4 juta juga kita maunya itu retensi, tapi retensi bruto. Cuma kita nggak mau terekspos terhadap kerugian lebih dari 1 juta. Bisa, caranya dengan membentuk gross excess of loss seperti ini. Jadi ada risk excess of loss. Kenapa disebut gross? Karena net kita 1 juta, tetapi gross-nya jadi 4 juta. Karena di dalamnya ada proteksi 3 juta. Gitu ya. Jadi meningkatkan gross retention dari cedent. Daripada cuma nahan UR 1 juta, kita bentuk excess of loss 3. Jadinya dalam setiap penutupan kita bisa ambil 4. Persis seperti contoh yang ini ya. Bisa kita lihat dalam hal spreading of risk, TSI 6 juta, yang ditahan oleh asuransinya berapa? 4 juta. 4 juta. Oke, saya rubah deh. Ini seharusnya istilahnya adalah gross retention ya. Gross retention. Backup working Excel. Oke, di backup working Excel. Itu nilainya sama dengan 4 juta. Nah, sip. Itu ya. Baik, meningkatkan gross retention cedent
Dan yang ketiga, penggunaan risk Excel ini adalah untuk meningkatkan secara bertahap retensi hidden pada program proporsional. Ini bicara udah combine ya, udah combine. Saya dalam contoh terakhir nggak menunjukkan bahwa setelah gross retention ada quota share, ada surplus, atau katakanlah dengan surplus. Tapi kalau di situ ada surplus, sebetulnya dengan menggunakan gross retention, kita akan bisa meningkatkan OR di surplus kita itu secara bertahap. Sekarang kita pakai 4 juta OR di surplusnya. Mungkin besok-besok dengan membentuk risk Excel jadi 5 juta, OR di surplusnya akan jadi meningkat dari 4 juta ke 5 juta. Contoh ya, contoh. Kalau seperti ini, kapasitas totalnya berapa? Kapasitas total surplus rate-nya berapa? Ada yang tahu? Satu juta, gitu ya? Surplusnya berarti? Ya, Pak. Ya, 10 juta ya? 10. Berarti total kapasitas adalah 11 juta. Oke, Siden ingin meningkatkan gross retention di program surplus menjadi 2 kali lipat dari awal. Namun, tetap menginginkan net retensi tidak lebih dari 1 juta. Bagaimana solusinya? Paham nggak pertanyaannya ini? Ada paham nggak pertanyaannya? Atau ada yang mau ditanya? Surplus treaty awal diketahui gross retention-nya 1 juta. Line surplus 10 lines, kapasitas totalnya berarti kita lihat adalah 11 juta. Siden ingin meningkatkan gross retention di program surplus menjadi 20 kali lipat, namun tetap menginginkan net retention tidak lebih dari 1 juta. Surplus lines tetap 10 lines. Pakai excess. Bagaimana solusinya? Dan berapa total kapasitas surplus sesudah solusi diterapkan? Tadi ada yang jawab pakai risk excess, pakai excess atau pakai apa? Ya Pak, risk excess. Ya, answer-nya berarti kita pakai solusinya kita buat risk excess of loss ya. Buat working risk Excel. Bisa dengan layer 1 juta in excess of 1 juta. Betul ya? Betul. Kayak begini ya. Total adalah 2
juta. Sebagai gross retention di surplus. Berarti surplus treaty-nya akan jadi berapa? Surplus treaty akhir akan menjadi gross retention 2 juta. Surplus menjadi 10 kali 2 juta ya? 20 kan? Betul nggak? Atau pada bingung? Ini akan jadi 10 lines dikali gross retention. Total kapasitas adalah sama dengan 2 juta ditambah 20 juta. Berarti sama dengan 22 juta. Oke. Coba bandingkan dengan yang sebelumnya. Ini cuma 11 ya. Jadi dia naik 2 kali. Gross retention-nya naik dari 1 juta ke 2 juta. Tapi di sini ada backup risk excess of loss. Backup risk excess 1 juta excess 1 juta. Oke. Apakah jadi meningkatkan gross retention sedan secara bertahap? Jawabannya iya. Awalnya dari 1, dia meningkatkan jadi 2, tapi tanpa meningkatkan pure net retention. Dia cuma bayar premi risk excess untuk cover yang 1 juta. Kapasitas surplusnya, gara-gara gross retention naik 2 kali lipat, kapasitas surplusnya pun dengan jumlah lines yang sama, itu berubah menjadi 2 kali lipatnya. Jadi alih-alih dia cuman punya di awal 11, sekarang dia jadi punya 22 juta. Satu peningkatan yang luar biasa hanya dengan meningkatkan retensi yang di backup dengan risk excess. Oke, saya udah menjelaskan poin nomor 3. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Kalau bingung bilang ya. Atau udah pernah disampaikan ini semua sebelumnya, baik di Pak Adit Samsul. nanya tuh Pak di chat. Oke, sebelum kita buka chat, di sini dulu nih. Nggak ada secara langsung? Udah disampaikan sebelumnya nggak nih sebetulnya oleh pengajar-pengajar lain? Nggak Yang sekompleks ini sih Pak. Oke. Oke, mana ya? Oh, nggak buka nih chatnya ya. Oke, Pak, UNL itu berlaku kalau ada klausul tadi kan ya. Pada dasarnya di dalam bentuk non-proportional treaty, baik itu risk excess, cat cover, stop loss, UNL ini adalah udah merupakan wording atau klausul standar di bentuk-bentuk reals itu. Jadi jawabannya iya ada. Nggak mungkin nggak ada malahan. Nggak mungkin kita nggak ketemu di dalam non-proportional treaty yang membahas masalah ultimate net loss. Ultimate net loss itu di sisi loss-nya tadi, kalau di depannya pada saat penutupan ada yang namanya net retain lines, NRL. NRL itu adalah berapa risiko net yang ditanggung oleh si perusahaan asuransi setelah memperhitungkan backup reasuransi proporsional lainnya. Jadi jawaban Adit adalah UNL berlaku kalau ada klausul tadi. Saya koreksi sedikit bahwa di dalam non-proportional reinsurance, Spec Excel, Treaty Excel, kita pasti akan menemukan yang namanya ultimate net loss, wording, or clause, juga net retain line, satu lagi. Gitu ya. Oke, itu satu dari Adit. Dari Ali, kan kita beli Excel di awal ke reasuransi. Apakah ada limit juga setiap beli itu untuk berapa risiko atau batasnya kapasitas? Baik, kalau saya melihat problem pertama kita dalam hal penyusunan risk Excel ini, kapasitas yang bisa didesain itu berapa adalah pertama jelas tergantung dari budget perusahaan asuransi untuk membayar minimum deposit premiumnya. Jadi karena Excel program ini
selalu membayar premi duluan di depan, walaupun bisnisnya belum ada, ya. Beda sama proporsional di sini ya, bahwa kalau proporsional kapasitas kita desain dulu, terus bisnis jalan. Pada saat bisnis jalan itu bisa ada, bisa enggak bisnisnya. Maksudnya perusahaan asuransi bisa jadi laku produknya, bisa juga enggak kan gitu ya. Ya, nah kalau kayak gitu ada bayar premi nggak kepada reasuradur proporsionalnya? Nggak ada. Kita bayar premi mana saat penutupan polisnya ada. Tapi kalau non proporsional, mau bisnis ada atau enggak dengan tertanggung, kita udah di charge terlebih dahulu di depan dalam bentuk minimum deposit premium. Jadi jelas permasalahan pertamanya adalah uang perusahaan asuransi ada nggak sih? Budgetnya ada nggak sih buat bayar program Excel? Ada. Oke, kalau ada seberapa besar? Untuk struktur yang seperti apa? Kita bikin struktur kayak begini loh Pak. Nih, reinsurance manajernya atau kadifnya ngedesain. Bentuknya gini. Kami perkirakan anggarannya perlu sekian miliar. Let's say misalnya 3 miliar gitu ya. Nanti dia dorong nih ke reasuradur. Bisa nggak bantuin kita? Bentuk risk Excel, strukturnya ada 3 layer. Cover limitnya begini. UR kami sekian maksimum. Berapa harganya dari kalian? Mindep yang harus saya bayar berapa? Nanti dia kasih lihat. Tetapi problem kedua adalah pada saat dia menyampaikan desain strukturnya, apakah market reasuransi di mana dia approach itu punya kapasitas apa enggak? Maksudnya apa sih? Dia ngebentuk kapasitas Excel-nya katakanlah sebesar 100 juta dolar. Gitu ya, any one risk. Katakanlah misalnya berandai-andai di Indonesia, waduh gak bisa tuh. Kalau di lokal semua, 100 juta dolar harus di-place ke dalam negeri, nggak bisa. Kita paling bisa kasih 50 juta. Waduh, tapi manajemen kami nggak mau loh, 50 jutanya lagi itu ditaruh ke luar negeri. Nggak percayalah kita mereasuradur luar negeri. Misal seperti itu ya. Artinya bargainingnya jadi gimana? Ya udah, kalau tetap mau di dalam lokal, luar negeri, kapasitasnya di luar premi yang Anda sanggup bayar, terbatas juga. Untuk produk ini cuma bisa 50 juta dolar. Mudah-mudahan penjelasan saya menjawab pertanyaannya Ali ya, bahwa saat kita mau beli Excel Capacity Reas, ada limitnya nggak Pak? Ada. Marketnya sanggupnya berapa untuk tiap kelas bisnis itu? Itu satu. Yang kedua ya sebetulnya tadi ya. Yang pertama adalah kita punya budget berapa untuk membayar premi excess of loss-nya. Nanti ditambah faktor-faktor pertimbangan lainnya, ketemulah titik tengah untuk mendapatkan berapa nilai kapasitasnya. Jadi jawabannya ya, ada batasannya. Oke Pak, terima kasih. Oke. Oke, kita lanjut dulu satu. Sepertinya terburu-buru ya kalau ngejelasin sampai ke katastrof sama satu dan stop loss di dalam satu kesempatan sekarang ya. Setelah pelan-pelan aja kita. Setelah satu ini kita break aja ya, maksudnya kita selesai dulu untuk hari ini. Yang penting kan udah lebih detail tadi ya, teman-teman tahu. Nanti kita lanjut lagi untuk cat cover atau stop loss-nya di pertemuan berikutnya. Kita selesaikan dulu untuk yang sekarang adalah kekurangan risk excess of loss. Tadi kita udah lihat contoh-contohnya dan penggunaan dari risk Excel. Lebih ke benefit lah ya, benefitnya menggunakan risk Excel seperti apa. Nah, kita sekarang lihat kekurangan dari risk excess of loss ini. Satu, kerugian di bawah nilai priority menjadi tanggungan sendiri reinsured. Tadi contoh pertanyaan saya di awal ya, pada salah satu mahasiswa bahwa ada loss 50.000, kalau ada 50 atau 100 resiko seperti ini, ya inilah penjelasan untuk poin nomor 1. Tanggung sendiri ya, karena under deductible. Under priority lah. 50.000 kali 100 berarti 5 juta. Kalau dalam nominasinya dolar berarti 5 juta dolar. Lumayan kerugiannya. Beban akumulasi kerugian UR 5 juta dolar, pertanyaannya adalah gross premi yang terkumpul dalam setahun berapa estimasinya? Kalau kita kekumpulnya bangsa 20 juta dolar aja gitu ya, setelah dikurangi biaya excess of loss sekian, loss-nya 5 juta, mungkin masih visible. Tapi kalau akumulasi kerugian 5 juta, gross premi kalian sebagai cedent itu hanya 1 juta, rugi nggak? Rugi. Biar kata ada cover limit dari risk Excel-nya. Itu satu ya, kerugiannya. Yang kedua,
peningkatan biaya reasuransi, cost of reinsurance yang signifikan jika hasil yang diperoleh reasuradur tidak baik. Adverse result. Ini sebetulnya terkait dengan tadi ya, pertanyaan saya mungkin ke Rivaldi kalau nggak salah ya, bicara masalah pola risiko. Jadi inilah yang salah satu poin yang menegaskan bahwa reasuradur pun berpikiran bahwa dengan pembentukan risk excel, cap cover, stop loss, apapun bentuk non-prop yang ada, mereka expect jarang-jarang melibatkan diri dalam hal kerugian gitu loh teman-teman ya. Jadi kalaupun kelihatannya kapasitas gede, tapi mereka berharap bahwa ya klaim yang kena di kita jarang-jarang lah. Kalau udah bad luck aja kena, baru dia in charge di dalam liability-nya. Severity-nya tinggi, tapi frekuensinya jarang-jarang. Sehingga pada saat bicara frekuensi jarang terjadi atau hampir tidak pernah, ya mereka dibayar murah pun, dibayar hanya pada saat mindep atau pada saat adjustment nggak jadi satu problem. Karena nggak perlu menanggung kerugian yang frekuensinya tinggi. Gitu loh. Dengan kata lain, premi udah murah, tapi once terjadi hit claim di layer milik mereka, di layernya reasuradur, kalian bisa tebak bahwa cost of reinsurance di perpanjangan berikutnya akan naik signifikan, bahkan mungkin berkali-kali lipat. Kenapa? Karena dengan misalnya ya, cover limit $1 juta, dengan cover limit $1 juta seperti contoh di slide ini, misal dia hanya memperoleh premi 10%-nya aja. 10%-nya berarti berapa? 100.000 ya. 100.000. 10% dikali 1 juta itu 100.000. 100.000 didapat di awal tahun. Terus kena gitu. Kena kerugian sebesar $1 juta aja. Satu kali case gitu ya. $1 juta, preminya setahun 100.000. Pertanyaan saya, butuh waktu berapa lama untuk recovery kerugian $1 juta itu bagi reasuradur? Paham nggak? Paham atau bingung? Kalau saya bikin slide lagi lama ya. Sekali lagi saya ulang. Atau kita, Ali buka, nggak apa-apa, Ali. Kita diskus sama Ali deh, perantaranya. Ali Sadikin. Oke. Siap, Pak. Ali, cover yang kita bicara punyanya reasuradur $1 juta. Itu saya blok nih di dalam screen share saya. Premi mindepnya kita berandai-andai $100.000. 10% ya. 10% dari layernya. Udah nih. Jalan setahun ya, jangan setahun. Begitu di awal tahun kita bentuk mindep 100.000 bayar, cover limitnya 1 juta. Bulan kedua nggak ada klaim. Bulan ketiga aman, bulan keempat nggak ada klaim, bulan kelima nggak ada klaim, bulan keenam ada klaim satu kasus. Nilainya $1 juta bebannya buat cover limit. Jadi gross loss-nya lebih dari $1 juta lah gitu ya. Tapi reasuradur terlibat klaim satu ini sebesar $1 juta. Oke ya, $1 juta. Selebihnya udah nggak ada klaim sampai akhir Desember. Jadi pencatatan di reasuradur, pendapatannya berapa dia tadi, Li? 100.000 ya? 100.000. Ya, klaimnya berapa? 1 juta ya. Oke, loss ratio buat cover limit reasuradur berapa, Li? Berarti dia udah habis dong. Iya, loss rasionya berapa dalam persentase? Apa bagi apa? Premi bagi loss. Kebalik ya. Loss bagi premi ya? Loss bagi premi. Ya. Oke. Loss di cover limit $1 juta. $1 juta ya. Dibagi 100.000. Berapa loss rasionya tuh? Banyak. Berapa? 100.000. 1.000% ya? Enggak. 1.000% ya? 100 kalinya. Nah dulu, kita bagi deh 1.000. 1 juta bagi 100.000. 100.000. 10 kali lipat 1.000%. Iya 1.000%. 100% kali 10 kan 1.000%. Ya betul, Pak. 1.000%. 1.000%. Oke, 1.000%. Kalau kita mau, masih Ali ya, kalau kita mau merecover yang 1 juta, kita tuh reasuradur. Kalau reasuradur pengen balik modal 1 juta klaim yang udah dibayar ke asuradur dengan uang
stabil nih ya, tiap tahun 100.000. Jadi kalau kita perpanjang lagi treaty excess of loss-nya 100.000 gitu ya, perlu berapa tahun buat balik modal? Asumsi nggak ada klaim untuk selama tahun-tahun ke depan. Perlu berapa 10 tahun? kali, 10 tahun dong. Yes, perlu 10 tahun ya. Perlu 10 tahun untuk membalikan kerugian $1 juta. Pertanyaannya adalah apa mungkin kita preminya statis 10 tahun itu 100.000? Nggak mungkin. Nggak mungkin, kan? Pak. Ya, oke. Terus apa mungkin dalam 10 tahun itu nggak bakal ada kerugian lagi? Nggak mungkin juga. Nggak Pasti mungkin. ada, Pak. Ada. Artinya, logiknya adalah reasuradur harus buru-buru untuk ningkatin premi secepat mungkin karena untuk mengcover loss yang 1 juta, gitu kan? Kena loading berarti ya, Pak? Yes, kena loading. Di tahun kedua, kata reasuradurnya, kalau kamu mau diperpanjang, ya preminya naik. Mungkin naiknya nggak 10 kali lipat. Nggak bisa juga. Itu ngerampok namanya reasuradur ya gitu kan ya. Kalau misalnya tahun depan, ya udah kita kaliin 100.000 kali 10 kali lipat, biar balik 1 juta. Ya nggak bisa gitu juga. Dia ngeloadingnya pasti naik signifikan, tapi nggak sebesar loss yang tahun lalu. Paling nanti dia minta, kita loading 50% atau 100%. Tapi kalian lakukan ya improvement dari segi underwriting policy atau guideline-nya begini gitu. Itu contohnya. Tapi jelas maksud dari kalimat yang nomor 2 slide ini, begitu ada satu klaim yang kena di levelan cover limitnya, si reasuradur akan meningkatkan sangat signifikan premi excess of loss-nya untuk mengejar recovery-nya atas loss yang sudah dia bayarkan. Karena dia dapat preminya yang kecil-kecil. Tadi, setahun itu cuma 10% dari seluruh portofolio. Beda sama proporsional. Tiap polis dapat selama ada sesi ke reasuradur proporsional. Oke, itu nomor 2, kekurangan risk excess of loss nih. Ada yang mau ditanya di sini? Pak, Ya. lagi. Kalau misalkan kita mau ningkatin kapasitas lagi, kita bikin kontrak excess itu di lebih dari satu perusahaan asuransi. Itu bisa nggak, Pak? Oke. Pada dasarnya, membuat struktur program reasuransi seperti ini jarang-jarang kita hanya mengandalkan satu reasuradur ya. Jadi kalau dari program tadi, apalagi kalau ada beberapa layer, misalnya balik ke contoh di awal-awal tadi ya. Awal, mana nih? Nih, layer yang ini ya, yang ada 2 layer ya. Kalau di awal seperti ini, apakah reasuradur di layer pertamanya atau di reasuradur layer keduanya hanya satu reasuradur? Jawaban saya tidak. Bisa iya, bisa hanya satu, tapi bisa tidak. Mungkin sebaiknya tidak satu reasuradur, karena terkonsentrasi dia. Terkonsentrasi hanya di satu tempat. Khawatir dong kita dengan masalah bonafiditas dan kredibilitas dari reasuradur juga. Apalagi kalau nilai cover limit treaty-nya gede gitu ya. Mungkin bukan $1 juta, tapi puluhan juta dolar. Hanya menempatkan di satu market atau di satu reasuradur, itu beresiko tinggi bagi reinsured-nya atau asuradurnya. Jadi, dalam contoh ini, apakah reasuradurnya cuma satu, Pak? Enggak. Isi di dalamnya itu bisa beberapa. Tapi tidak melarang juga bagi reinsured untuk membuat, misalnya gini, dalam 1 juta ini ada 2 reasuradur terlibat. Indore sama Tugure. Misalnya gitu ya. Tapi di 1.750.000-nya dia tempatkan kemana? Nggak lagi ke Indonesia Re sama Tugure, dia tempatkan ke Swiss Re di luar. Bisa nggak Pak? Bisa. Tapi nanti ketemu finalnya adalah tergantung dari reasuradur itu juga. Mereka mau nggak ditaruh seperti itu? Kira-kira menjawab nggak? Siapa tadi yang nanya ya? Rival, Pak. Rivaldi ya? Ya, Gimana? terjawab, Pak. Saya yang nanya tadi, Pak. Oh, Ali gimana? Terjawab ya? Berarti gitu ya. Jadi bisa satu reasuradur, bisa banyak reasuradur, bahkan di layer-layer tertentu, dia hanya reasuradur tertentu dari luar negeri. Fakultatif excess of loss pun seperti itu juga. Ada yang di bawah lokal, di luarnya di layer-layer atas itu di luar negeri, gitu ya. Masih, kalau gitu saya yang ganti nanya nih, Ali, gitu ya. Kalau kamu udah dapat penjelasan seperti itu, menurut kamu nih ya, kalau kita sebagai reasuradur,
Kamu deh, kamu sebagai reasuradur, underwriter-nya. Latihan nih ya, nggak apa-apa. Kalau kamu lebih Amin. suka, kamu lebih suka yang mana, Li? Kalau ditawarin satu program risk excess of loss, ikut di layer bawah, seperti first layer ya, contoh di depan, atau ikut di layer-layer atas, di second layer, third layer, fourth layer, atau bahkan fifth layer. Tapi layer bawahnya nggak dapet. Kalau Tergantung ekstrim, itunya. Kalau yang resikonya kemungkinan tinggi, mending ikut di second layer atau 3 layer. layer atas ya, makin ke atas Iya, layernya, makin mendingan ke kita atas ikut di makin situ. aman. Yes, betul. Tapi kalau layer pertamanya pun juga profitable, jarang klaim, kamu mungkin akan pilih ikutan dari layer pertama, gitu ya, Li ya? Yap. Iya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi banyak belajar hal nih, termasuk salah satunya tadi. Jadi menerima penawaran risk Excel pun, atau mungkin ada yang bilang, idealnya kali Pak kita ikutan di semua layer, memang lihat juga kondisinya. Tapi bisa juga pilih-pilih, ada ikut di bawah atau ikut di atas. Saya harus sampaikan praktikanya ya, kalau di fakultatif excess of loss, dari pengalaman yang pernah saya terima ya, menariknya begini. Jadi si broker itu ngedesain lah excess of loss sedemikian rupa untuk fakultatif ya, untuk akun-akun besar gitu ya. Jadi dia bikinlah tuh struktur layer dalam 5 layer. Layer pertama, UR termasuk first layernya, itu isinya lokal player semua. Dia tempatinnya ke seeding-seeding. Selain pemain asuransi utamanya ya, penerbit polis ya. Di bawah gitu loh. Saya termasuk juga perusahaan yang ditawarin di bawah. Di bawah. Sementara layer-layer tengah ke atasnya, itu dia place ke luar negeri. Ini fact Excel ya, fakultatif excess of loss ya. Kalau saya waktu itu sebagai underwriter-nya, saya bilang, begitu lihat profilnya, wah gue nggak mau deh ikutan nih. Kenapa Pak Henry? Nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah gimana? Kalau lihat loss profile-nya, klaim itu kebanyakan kejadiannya di layer pertama. Berarti kan kita asuransi dalam negeri ini yang tanda petik gitu ya, yang diakal-akalin sama player luar sama brokernya juga gitu loh. Bebannya ditaruh di bawah gitu loh, di layer-layer pertama. Sementara mereka reasuradur luar negeri itu tidur nyenyak aja, sleep easy cover istilahnya gitu loh. Kenapa? Karena dia ditaruh di atas. Jarang-jarang tuh kejadian. Mungkin kalau kita lihat PML, probability maximum loss-nya, malah kapan kena di atasnya dia? Dia terima premi kecil, oke kecil, nggak apa-apa. Tapi kan dia nggak pernah klaim. Happy kan? Dibanding asuradur-asuradur lokal yang ditaruh sama si brokernya itu sebagai palang pintu atau bumper pertamanya di bawah. Kok kita mau? Kan gitu ya. Mungkin kalian akan bilang, brokernya sih bisa bikin begitu, kok dia pinter sih Pak begitu? Ya kalau brokernya harus pinter. Lagi pula kan dia kan nggak nanggung resiko. Dimanapun dia place, yang penting dia dapat brokerage commissions-nya jatuhnya gitu. Jadi nggak ada problem buat dia. Taruh di dalam, lokal pada ngegrogotin, ambilin, ya bagus lah gitu kan ya. Luar negeri, network-nya dia tetap terjaga bagus, karena nggak pernah terjadi klaim di layer-layer atas. Nah, kita harus bisa membaca situasi seperti itu nanti dalam prakteknya, sehingga kita tahu nih, mana buat perusahaan kita yang bagus nih. Strategi kita lagi gimana? Agresif atau konservatif? Gimana nyesuaiinnya dengan situasi-situasi seperti itu? Ya, jadi nggak sembarangan juga ngambil-ngambil. Oke, itu ya Ali ya dan teman-teman ya. Siap. Baik, yang ketiga kerugiannya pembayaran premi reasuransi di muka. Ini saya udah jelasin ya, karena ada minimum deposit premium dan saya bilang harus ada budgetnya. Dan nggak peduli si reasuradur, ternyata bisnisnya itu jalan atau enggak. Yang penting dia bayar dulu premi proteksi. Oke, itu ketiga kerugiannya. Yang keempat, biasanya ada event limit, terutama untuk kerugian-kerugian yang sifatnya agregat ya. Jadi memang enggak ya karena premi murah sih ya, relatif secara basicnya itu relatif murah cost-nya dibanding proportional reinsurance. Di luar pembatasan kayak limit, underlying retention, kadang-kadang si reasuradur juga impose satu kondisi di mana kalau kebetulan terjadi kerugian beberapa ya, kita batasin ya, event limitnya sekian gitu loh. Jadi maksudnya apa nih? Proteksinya individual sih, tapi kan mungkin bisa aja gitu loh. Yang satu klaimnya itu bulan itu di lokasi yang X, kebetulan bersamaan di lokasi yang lainnya. Kadang-kala untuk perils tertentu bisa saja dia berlakukan event limit.
Kalau dibilang nggak fair, iya nggak fair gitu ya. Kita ngelihatnya ya dari sisi seedingnya atau reinsurednya. Tapi mereka sengaja impose atau aplikasikan kondisi seperti itu adalah untuk ya membalance antara kecilnya pendapatan premi yang mereka peroleh dengan potensi exposure yang mereka harus kelola. Jadi ini ada biasanya ada event limit nih. Kalau terjadi gempa bumi, pokoknya kita nggak bayar lebih dari sekian gitu. Ini belum cerita CAT ya, bukan. Oke. Dan di luar itu ada juga mekanisme reinstatement, pemulihan coverage setelah terjadinya kerugian. Dan ini pun ternyata bayar. Kalian waktu itu informasi ke saya udah di apa? Pernah dikasih contoh hitung-hitungannya. Nanti kita lihat ya, kalau bisa kita bahas itu lagi juga. Tapi di situ bisa terlihat bahwa ada pembatasan atau pembebanan lagi atas nilai kerugian yang terjadi. Namanya premi reinstatement. Ujung-ujungnya net recovery yang kita peroleh bisa jadi kurang dari loss yang kita harapkan gitu loh. Maksudnya beban si excess of loss-nya gitu ya. Kurang dari itu. Itu bentuk kerugian juga. Yang berikutnya kerugiannya adalah di sini tidak ada komisi reasuransi maupun profit commission. Layaknya treaty proporsional. Jadi pure cost kita adalah bagaimana kita menegosiasikannya di depan pada saat membentuk treaty excess of loss ini. Jangan berharap nanti ke depannya ada komisi reasuransi atau profit commission. Komisi reasuransi otomatis nggak ada karena tidak ada pensesian premi per polis. Kalau untung hasilnya, ya udah kata reasuradur, kan kita juga udah kasih premi yang relatif lebih murah daripada proporsional. Nggak ada lagi komisi keuntungan. Itu bentuk kerugian. Bentuk kerugian yang terakhir, biasanya ya, tapi tidak semua mutlak ya, risk excess of loss ini basisnya adalah losses occurring. Losses occurring itu adalah dia merespon terhadap kerugian-kerugian yang terjadi di dalam tahun treaty itu saja. Terlepas dari periode asuransinya diterbitkan di periode sebelumnya, sebagai salah satu contohnya. Kalau itu terjadi di loss-nya sekarang, baru dia proteksi. Bagaimana Pak dengan run-off-nya setelah lewat dari 1 tahun? Jadi kalau treaty excess of loss ini didesain cuma setahun untuk losses occurring basis, 2020 ya, tahun 2021, atas polis properti yang kita terbitkan di 2020 bulan Desember, akhir gitu ya, itu kan masih ada ekornya 11 bulan. Ada proteksinya nggak tuh? Ada kalau kita perpanjang treaty-nya. Tapi kalau treaty yang tahun 2020 ini di-stop, nggak diperpanjang, ya berarti run off 11 bulan atas polis di Desember itu tidak ada proteksinya. Itu bentuk kerugian lain dari risk excess of loss yang berbasis losses occurring. Kebanyakan losses occurring, walaupun ada untuk risk tertentu atau bisnis tertentu yang sifatnya risk attachment. Tapi jarang ya, biasanya losses occurring. Oke, itu penjelasan saya mengenai kekurangan-kekurangan risk excess of loss. Untuk materi saya rasa sampai di sini dulu, kita sudah sampai hampir 2 jam, udah 1 jam 50 menit. Kalau ada yang mau dipertanyakan lebih lanjut mengenai risk excess of loss ini, silakan. Saya buka pertanyaannya sekarang, ya, melanjutkan dari pertanyaan yang lain. Nanti minggu depan kita lanjut lagi dengan bentuk non-prop yang lainnya. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Cukup sih Pak, saya. Cukup Pak. Oke. Baik, kalau cukup. Pak, jangan lupa screenshot ya Pak. Sebentar. Oke, saya lihat dulu. Ini print screen. Ada partisipan saat ini 20 ya. Ada yang keluar? Maksudnya belum masuk lagi? Nggak ada? Berarti 20 orang termasuk saya. Ada 19 orang yang masuk loh ya. Oke, itu tadi terakhir Muhammad Aditya, screenshot pertama. Sekarang screenshot yang kedua di bawahnya ya. Sebentar.
Ya. Baik, screenshotnya udah ada ya. Nanti untuk keperluan absen hari ini ada 20 orang termasuk saya, berarti mahasiswa masuk 19. Nanti atas penambahan slide itu kayak biasa, saya kasih additional slides-nya ya. Saya masukin ke grup. Kalau nggak ada pertanyaan, itu dulu pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua mahasiswa ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum Baik, terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Yo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.